Welcome back to my channel dan selamat datang kembali seperti biasa Nom TV The House. Terima kasih klik video nih dan terima kasih juga mendukung. Sehat-sehat ya kalian. Seperti kita tahu Indonesia sudah selesai menyambut hari kemerdekaan ataupun HUT RI ke-79 dan semuanya lancar dan antusiasnya juga cukup luar biasa. Bukan cuma di Indonesia, Malaysia pun ikut bergembira juga, ikut membawa semangat yang baru ya, yang merdeka juga jiran tetangga ya dekat begitu. Jadi perasaannya gembira sekali. Walaupun begitu guys, tetap ada yang iri, ada yang tidak suka ya di atas kebahagiaan orang lain. Sampaikan media-media asing mempersoalkan ini IKN sebenarnya belum siap resmi, tapi mungkin mereka berpendapat Indonesia ini tidak kesabaran. Daripada channel Cetak News, reporter asing kaget projek belum selesai tapi sukses gelar upacara. Media asing soal upacara di IKN. Ini jelas-jelas IKN ini milik Indonesia. Kenapa mereka perlu mempersoalkannya? Suka-suka mereka lah, mereka mau resmikan. Capek kali sayang. Lama-lama let's go tadi video. Let's go. Ibu kota Nusantara berhasil menggelar upacara kemerdekaan 17 Agustus untuk pertama kalinya. Kesuksesan ini banyak mencuri perhatian media luar negeri. Salah satunya ada Arab News yang memuji keberhasilan pemerintah Indonesia. Tapi guys, beberapa media luar ada juga yang memberikan tanggapan negatif. Sebut saja Reuters dan Malay Mail yang menyoroti ketidaksiapan IKN dalam menggelar upacara. Penasaran seperti apa kisahnya? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Oke. Sukses menggelar upacara kemerdekaan di IKN. Kalian tahu nggak sih guys, kalau kemarin pemerintah Indonesia melakukan upacara kemerdekaan di 2 tempat, jadi Presiden Joko Widodo melakukan peringatan kemerdekaan di Nusantara. Upacara yang dilaksanakan di ibu kota baru tersebut berjalan dengan lancar loh. Hal ini terlihat dari persiapan yang sangat matang dalam persiapannya. Saking lancarnya, Presiden Jokowi sangat bahagia dan gak lupa untuk mengucap syukur. Alhamdulillah semua sesi berjalan dengan lancar, mulai dari malam renungan suci hingga penurunan bendera di sore hari. Alhamdulillah ya. Cuacanya juga sangat mendukung, ucap Presiden Indonesia. Malaysia. Apa ini? Saking berhasilnya upacara kemerdekaan di Nusantara, media luar gak ketinggalan untuk meliput momen tersebut. Media asal Malaysia jadi yang terdepan mengabadikan momen ini. Salah satu berita datang dari Selangor Jurnal yang memuji keberhasilan Indonesia melaksanakan upacara di 2 tempat. Betul? Seluruh negara dihiasi dengan bendera merah putih, dengan berbagai kompetisi dan acara diadakan pada hari-hari menjelang perayaan. Tulis Selangor Jurnal. Namun guys, ada juga nih media negeri jiran yang menyindir upacara kemerdekaan di IKN. Malay Mail mengatakan, peringatan kemerdekaan di Nusantara berdiri di tengah penundaan proyek. Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya di kota Nusantara. Sayangnya, daerah tersebut masih dilanda masalah penundaan proyek dan kekurangan investasi. Tulis Malay Mail. Dia kalau namanya tiap kali Malaysia memberikan komentar pasti ada positif dan negatifnya. Itu memang dari dulu sampai sekarang tidak ada habisnya ya. Inggris. Lalu ada Reuters yang gak ketinggalan meliput kemeriahan upacara yang ada di IKN. Berita ini disebarkan dengan judul Indonesia holds curtail Independence Day event in troubled new capital. Meski sukses, media ini tetap memperhatikan masalah-masalah yang ada di IKN. Kurang ajar ya. Kata mereka, Indonesia tetap ngotot mengadakan acara meski IKN dalam pembangunan yang bermasalah. Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan di IKN. Padahal Nusantara mengalami penundaan konstruksi, kurangnya investor asing, hingga masalah pimpinan proyek yang mundur. Tulis Reuters. Jadi guys, ini bukan pertama kalinya media yang berkantor di Inggris ini memberikan kritik. Sebelumnya, mereka juga menyoroti betapa mahalnya biaya membangun proyek IKN. Belgia. Tapi guys, ini jujur lah ya, kalau namanya negara ES tuh dan sekutu-sekutunya memang suka propaganda, suka mencari kesalahan orang lain. Dirinya sendiri yang dianggap selalu betul ya. Ini ya paling masalah ini.
Media asal Belgia yakni Euronews ikut meliput perayaan kemerdekaan yang diselenggarakan di IKN. Media ini memuji pemerintah atas keberhasilan menggelar upacara. Tapi guys, Euronews gak hanya memberikan tanggapan positif saja. Mereka juga menyoroti beberapa pembangunan yang belum selesai di ibu kota Nusantara. Hal itu terjadi karena pimpinan proyek di IKN baru saja mengundurkan diri dari jabatannya. Akibatnya, Euronews memprediksi beberapa pembangunan gak akan selesai dengan tepat waktu. Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-79 di Nusantara. Namun, pembangunan ibu kota baru ini terlambat karena masalah-masalah yang sudah terjadi. Dikutip dari Euronews. Arab Saudi. Semua berikan komentar ya, satu dunia. Indonesia dinilai telah berhasil mengadakan detik-detik proklamasi di ibu kota Nusantara. Kesuksesan ini langsung mendapatkan ulasan positif dari Arab Saudi. Apa kata mereka? Jadi, media asal Arab Saudi ini memuji keberhasilan pemerintah Indonesia menyelenggarakan upacara. Kata mereka, IKN merupakan ibu kota masa depan Indonesia. Presiden Joko Widodo, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Nusantara menandai tonggak sejarah dalam rencana ambisius pemerintah untuk memindahkan ibu kota, tutur Arab News. Nah, apa yang disampaikan oleh media Arab Saudi ini memang hal yang wajar. Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan akan selesai pada tahun 2045. Tuh guys, ini wajar ya kenapa IKN itu belum selesai, karena pemerintah Indonesia ini dia bukan cuma sekadar mendirikan istana presiden, tapi ini adalah kota yang modern ya, yang akan digunakan cucu cicit Indonesia akan datang. Ini masalah ini. Amerika Serikat. Ada yang iri saja ya. Walaupun mendapatkan pujian, ibu kota Nusantara dinilai belum siap dalam segala aspek, mulai dari infrastruktur, fasilitas, hingga beberapa pelayanan lainnya. Nah guys, gara-gara ini Fox News ikut memberitakan upacara yang ada di IKN. Mereka menyoroti beberapa fasilitas yang pengerjaannya ditunda oleh pemerintah. Alasannya, dana pembangunan masih belum cukup karena kekurangan investor. Oleh sebab itu ya, media asal Amerika Serikat ini menyebut upacara kemarin terkesan dipaksakan. Indonesia menandai 79 tahun kemerdekaan di ibu kota Nusantara. Penundaan pembangunan karena minimnya dana akibat kekurangan investor. Dikutip dari Fox News. Filipina. Satu negara guys, satu dunia komentar tentang IKN. Media asal Filipina yakni Nikkei Asia nggak luput menyoroti kemeriahan dari kemerdekaan Indonesia. Media ini kagum dengan keberhasilan Indonesia dalam menggelar upacara kemerdekaan. Nah guys, acara ini dihadiri oleh para tamu undangan dari kalangan pejabat sampai warga lokal. Ditambah lagi, Presiden Jokowi juga menyampaikan pidato terakhirnya sebelum akhir masa jabatan. Selain itu guys, media tetangga ini juga takjub dengan kemegahan yang ada di IKN. Pasalnya, ibu kota baru ini dikelilingi dengan bangunan megah yang mengapit istana yang berbentuk burung Garuda. Struktur istana Garuda yang gelap dan menyerupai burung Garuda, sebuah landmark ibu kota masa depan yang didasarkan pada burung mitos yang sama tampak menjulang di belakangnya. Tapi guys, Nikkei Asia. Ini pendapatku ya, yang berkomentar positif nih sadar bahwa Indonesia mampu merubah wajah Indonesia menjadi lebih baik. Dan pada yang selalu komentar iri tentang Indonesia ini, biasanya mereka memang tidak mau Indonesia maju ya. Itu adalah secara nyata alasannya. India. Nah guys, media asal India yakni One India turut memantau perayaan HUT RI ke-79. Dalam sebuah artikelnya, ditulis perayaan tersebut diadakan di tengah-tengah pembangunan yang sedang berlangsung. Kemudian media ini juga menyoroti jika upacara ini dipenuhi keberagaman para tamu undangan. Saat itu tamu undangan menggunakan pakaian adat yang berbeda tiap provinsi. Ratusan pejabat dan tamu undangan yang mengenakan pakaian tradisional Indonesia berkumpul di area berumput yang dikelilingi oleh derek konstruksi dan gedung-gedung pemerintah. Tulis One India. Jadi guys, hal ini sebenarnya dilakukan untuk memperlihatkan keberagaman budaya Indonesia. Selain itu, perayaan ini dilakukan untuk meresmikan kepindahan pemerintahan Indonesia ke IKN.
Cina. Tiongkok. Oh, Tiongkok, sorry. Tiongkok, apa ini? Perayaan kemerdekaan Indonesia ke-79 mendapatkan perhatian dari media Tiongkok yakni SCMP. Media ini memberitakan banyaknya protes dari warga sekitar saat upacara dilaksanakan di IKN. Nah, dalam sebuah artikelnya ditulis jika pembangunan IKN sendiri dikritik keras oleh para pecinta lingkungan. Guys, Proyek ini telah dihujani kritik dari para pecinta lingkungan yang mengatakan bahwa proyek ini akan merusak lingkungan, semakin mempersempit habitat hewan-hewan yang terancam punah seperti orang utan. tuh guys, Tulisnya. sebenarnya komen-komen sebegini ya, dia sepertinya tidak tahu ya sekarang kita hidup di zaman yang moden dan kita tahu kalau misalnya Indonesia bersatu dan membangunnya, saya aku rasa bukan 1 IKN ya, 10 IKN pun mampu Indonesia selesaikan. Selain itu, proyek ini sebenarnya juga mendapat protes keras oleh penduduk sekitar, mengingat mereka akan kehilangan sebagian dari sumber mata pencaharian. Turki. Media asal Turki yakni Anadolu Ajansi nggak luput untuk ikut mengawasi HUT RI ke-79. Media ini menyoroti kehadiran Presiden Jokowi dan Prabowo sebagai presiden terpilih. Kehadiran keduanya menjadi perhatian saat pelaksanaan upacara kenaikan bendera di IKN. Saat itu keduanya menunjukkan keakraban dengan duduk bersampingan. Lucu Upacara ya. pengibaran bendera merah putih yang diadakan di Istana Negara di Ibu Kota Baru ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tulis anak.